Kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan kami berbagi, ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta melancarkan rezeki dan memberi kita kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Di tengah hiruk-pikuk perayaan akhir tahun, banyak muslim di seluruh dunia mungkin ikut merayakan Natal dengan hiasan lampu, pohon, dan hadiah. Kelihatannya tidak berbahaya, hanya sekedar ikut bersenang-senang, mungkin juga untuk membahagiakan anak-anak. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya makna dari semua ini bagi keimanan kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah kisah yang sangat menyentuh dan personal dari seorang saudari kita yang baru saja memeluk Islam. Ia menemukan dirinya berada di persimpangan jalan di antara tradisi masa kecilnya yang penuh kenyamanan dan agama baru yang telah ia peluk dengan sepenuh hati. Itu bukanlah pilihan yang mudah dan mungkin bukan pilihan yang populer, tapi ia melakukan sesuatu yang mungkin banyak dari kita tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ia memilih Allah di atas segalanya. Saudari kita ini seperti banyak orang yang tumbuh di lingkungan di mana Natal dirayakan, terbiasa dengan kebiasaan menghias pohon Natal. Awalnya ia berpikir itu tidak masalah dan ia merasa itu hanyalah dekorasi tanpa makna spiritual. Namun ia mulai merasa ada yang salah. Rasa penasaran mendorongnya untuk menggali lebih dalam tentang makna Natal. Ia mulai meneliti asal-usul Natal dan tradisi-tradisinya seperti pohon, dekorasi, dan lampu-lampu. Apa yang ia temukan sungguh mengejutkan. Ternyata pohon Natal bukan sekedar hiasan yang indah. Akar-akarnya berasal dari ritual paganisme, melambangkan kesuburan dan persembahan kepada dewa-dewa kuno. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin tidak nyaman perasaannya. Ia menemukan bahwa pohon pinus itu sendiri, bola-bola hiasan, dan lampu-lampu semuanya memiliki akar dalam kepercayaan politeistik atau pagan. Pohon pinus melambangkan kehidupan abadi dan ketahanan di musim dingin, dan bola-bola hiasan adalah simbol kesuburan. Bahkan banyak dari praktik perayaan ini adalah bentuk pengorbanan kepada banyak dewa. So I put up a Christmas tree a few days ago, but it has to go. Astaghfirullah, may God forgive me. You know, I was like, I don't care what other people are celebrating, I'm just decorating my house. It's harmless, you know. It's just like I've always done, like my parents have done, the way that I grew up, you know, tradition. It's meaningless, you know. It's just, no. Last night I woke up at 3 a.m. and I couldn't sleep anymore. I just felt wrong. And I started looking up what it means. The tree, here it is by the way. The tree, the balls, the tree itself, the pine tree, the lights, all these things. And this is a pagan thing, polytheist. The pine tree, representation of life, like eternal life or whatever, like surviving during winter. And these balls, a symbol of fertility, and that all this decoration is a sacrifice to the gods, plural. I didn't know. And I'm pretty sure my parents didn't know, and their parents also didn't know. That probably for many generations before me, no one knew what it meant, but we just did it out of tradition. But no, this has to end, because it doesn't take away the fact where it comes from. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah baginya. Ini bukan hanya tentang sebuah pohon. Ini adalah tradisi yang ia jalani sejak kecil. Sesuatu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
dalam keluarganya. Melepaskannya terasa seperti melepaskan sebagian dari masa lalunya. Namun baginya, Islam datang lebih dulu. Al-Quran mengajarkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, dan untuk menghindari mengikuti secara membabi buta jalan nenek moyang kita jika itu menyesatkan. Ia mengingatkan dirinya akan ajaran ini dan memilih imannya di atas tradisi. Ia sempat berpikir untuk tetap memasang pohon itu karena anak-anaknya bersikeras, namun kemudian ia menyadari sesuatu. Dengan menghilangkan pohon Natal dan menjauhi perayaan Natal, ia bukan hanya membuat sebuah pernyataan, ia menegaskan komitmennya kepada Allah dan memberikan contoh bagi keluarganya. So many verses in the Quran that say, do not follow what you find your ancestors following because maybe they understood nothing and they were not guided. Are you going to follow what your ancestors were following even if it's going to lead you to hellfire? No. And you know, I was thinking about putting it up. You know, I thought like, if nobody says anything about it, I'm not going to put it up. But my kids were, you know, insisting, I want to put it up. And I was like, okay, whatever, harmless, you know, but no. I am Muslim. I serve one that is the most gracious, the most merciful. I'm not here to serve my kids. No, I'm not. I'm a servant to God. That is the one I serve. You see how Shaitan works? Literally beautifying the things that are wrong, making them seem harmless. It's just decoration. It's harmless, it's meaningless, but it's not. It's not. I'm coming to some tough realizations these days. And I just want this to end with me, you know? I want to clear that this ends with me, that the bloodline to come, the future generations, God willing, that this ended with me. Inshallah. Kisah saudari kita ini adalah pengingat yang kuat bagi kita semua sebagai muslim di dunia yang begitu mudah untuk mengikuti keramaian dan berpegang pada tradisi tanpa bertanya. Ia menunjukkan apa artinya benar-benar tunduk kepada Allah. Sebagai muslim, kita tidak hanya dituntut untuk percaya, tetapi juga untuk merenungkan dan menyelaraskan tindakan kita dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak selalu mudah, terutama ketika itu berarti harus melawan norma-norma sosial atau melepaskan hal-hal yang dulu kita anggap penting. Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Sedangkan saya tak ingin mengucapkannya, tapi terpaksa karena dia atasan saya. Dulu pernah tak ucapkan selamat Natal kepadanya, dia bilang saya sombong. Takut dibilang sombong atasan atau takut dibilang kafir sama Allah? Berarti tak betul ucapan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lebih besar lagi, Direktur Akbar, atasan Akbar, lebih besar. Ketika kau mengatakan selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabu wa ma qatalu walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib, yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan selamat Natal berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Na'udzubillah. Semoga kisah ini menguatkan kita semua untuk selalu memprioritaskan ajaran Islam di atas segalanya. Sekian video hari ini. Jangan lupa like dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe channel Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.